halo, selamat malam. Di sini sudah ada Marcelo nih. Oke. Halo, halo, Marcel. Ini panggilannya siapa nih? Boleh dinyalakan audio dan videonya ya untuk Marcel. Oke. Halo, Halo. Wah, ini udah halo. kelihatan nih. Panggilannya siapa nih? Marcel atau Marcelo atau Adriel biasanya? Selo. Selo, oke. Miss di sini panggil Selo ya, supaya familiar seperti teman-teman Selo di sekolah panggilnya Selo juga. Oke, Selo. Salam kenal ya, Selo. Nanti Miss Oksa akan menemani Selo dan teman-teman untuk belajar tentang AI. Selo kelas berapa nih? Kalau boleh tahu Kelas 8. kelas 8. Ini udah mulai tes belum nih atau masih belajar? Mulai udah lesson ya, udah kelas Hmm, 8 udah mulai tes belum nih? Belum. belum. Belum ya, masih pelajaran seperti biasa ya. Oke, Ya, Selo tadi pulang jam berapa nih hari ini? Kalau hari Rabu. jam 12. Jam 12 siang. Terus setelah itu kegiatan Selo biasanya apa nih tadi? Kalau Belajar. siang-siang. Oh, ada kelas-kelas selain di ini, di sekolah. Ikut kursus juga. Ya, Oh, ikut kursus juga. Ikut kursus apa aja, Selo? matematika Hmm? Ada matematika, terus apa lagi? itu aja. Itu aja. Oke, Selo. Ini Selo asalnya dari mana nih? Dari Asalnya, orang tua. asalnya dari asalnya. Iya. Saya udah makan siang Dari belum tadi? sudah Udah makan siang. Boleh minum dulu, boleh malam. minum dulu. Biar lebih fokus Apa nih. apa kesulitannya tadi ini? Apa Oke. kesulitannya? Oh Iya, dia boleh. kalau disuruh ganti harus skip yang Oh sama iya, sama ini Selo sepertinya beda. bersaudara dengan Angel ya, betul nggak Selo? Sepertinya tadi Miss lihat nomor parentnya sama nih. Iya, Iya, betul. betul. Oh iya, Angel di mana nih Angel? Ada di sebelah. Ada di sebelah juga. Oh iya, Angel boleh join ke Zoom juga nih. Kita tunggu ya, Angel ya. Ya, Iya, ya. oke. Nah, gitu. Baru Kita sambil menunggu yang lainnya join ya. Selo, Angel, kemudian ada Bella dan juga ada Dimas nih seharusnya hari ini ya. Semuanya sudah miss oke. chat tadi. Oke. Nah, Selo tadi asalnya dari mana nih? Tadi kita lanjutin ngobrolnya, Selo. Misalnya dari Batak Toraja. Oh, daerah Toraja. Hmm, Ya, kalau Miss dari daerah Jawa Tengah. Udah oh, pernah ke daerah sini belum? belum Belum ya, Miss ke juga Jawa. belum pernah ke sana. Hmm. Iya, oke. Di sana jam berapa nih sekarang, Silo? Sudah jam 9. Oh, jam 9 malam? Iya, ya. Oke. Di sini masih jam 6 sore. Iya. Oke deh, kita tunggu dulu Angel ya. Untuk username sama passwordnya tadi Silo sudah menerima ya. Akun username Sudah, password Algonova. Mm-mm. Itu tiap sudah. tiap student sudah ya. Oke. Ada username, kemudian password. Tadi Miss sudah kirim ke parents ya, ke mama dan papa. Oke deh. Ya, Nah, di sini sambil menunggu yang lain join, kita sambil ngobrol-ngobrol lagi, Selo. Selo sebelumnya sudah pernah pakai AI? Sudah pernah belajar AI belum? sudah Sudah. Waktu itu pernah bikin apa ya? Menggunakan AI? bikin Bikin apa lagu tuh? Oh, bikin lagu. Di mana tuh? Bikin lagunya di Suno AI atau di mana tuh biasanya? di Suno AI. Suno AI ya, bikin lagu ya. Bikin lagu apa waktu itu, Marcel? Selo. Lagu tentang Marcelo. Oh, Marcel. Lagu tentang Marcel. Terus lagunya di save nggak? Di download nggak Hmm. sama Selo? Pernah di Ya, download. Iya, pinter ya. AI-nya keren ya. Sekarang udah bisa generate dari teks menjadi sebuah musik ya, audio itu.
Oke, cello. Nah, nanti selain musik juga banyak sekali yang akan dipelajari sama cello dan Angel ya. Dan teman-teman di sini nanti belajar dari basic sampai menggunakan AI di daily task ya. Seperti kalau cello ingin membuat sebuah uh, desain misalnya, atau cello mengerjakan tugas-tugas sederhana ya saat di sekolah ini ada tugas. Nah, itu boleh juga dimanfaatkan AI-nya. Kalau cello biasanya pakai AI-nya apa aja nih? Udah pernah pakai apa aja selain Suno AI? ChatGPT, ChatGPT udah pernah ya. Biasanya kalau kasih ya, perintah ke ChatGPT suruh ngapain tuh ChatGPT-nya? Diajak ngobrol buat atau buat mm buat apa? buat lirik lagunya, Oh, buat lirik lirik lagu. lagunya. Lirik lagunya dari ChatGPT gitu ya. Terus diterusin ke Suno AI. Hmm, ngomong-ngomong ini Sela suka nyanyi dong berarti. Suka musik. Tidak juga. Tidak juga. Waktu itu kepikiran pengen bikin lagu kenapa tuh Selo? Dari Udah ya. internet, dari sosial media, atau dari mana tuh idenya? Tempat diajarin. Oh, sama diajarin waktu itu. Hmm, Ya, oke. Oh iya, ini Selo sudah ada Bella sepertinya yang join. Halo, halo, selamat malam Bella. Halo. Halo Bella, nih sudah kelihatan. Oh, udah ada Dimas juga. Oke nih, selamat bergabung Dimas, Bella. Boleh dinyalakan audio dan videonya ya. Kita sapa-sapa dulu nih. Bella, Dimas, dan Selo nih. Oke, halo halo. Selamat malam, Dimas. Bella. Suara Miss udah kedengeran jelas belum nih di tempat Dimas, Bella? halo. Halo, Ya. oke. Suaranya Miss sudah jelas ya? Oke, aman ya? Ya, Aman. Nah, ini kita Bang. karena baru pertama kali ketemu ya, kita saling kenalan dulu ya, teman-teman ya. Tadi udah dimulai dari Selo nih. Nah, sekarang sudah ada Dimas dan Bella sambil menunggu Angel ya. Kita akan sapa dulu dari Dimas. Dimas asalnya dari mana nih, Dimas? Dari Majalengka. Dari Majalengka. Wah, daerah mana tuh, Dimas? Majalengka. Adalah di Jawa Barat gitu. Oh, di Dekat daerah Jawa Sumedang. Barat. Oh iya, berarti di sana sekarang pukul 6 sore ya? 6 lebih 13. Iya, Iya, sama kayak punya Miss. Oke. iya. Ya, sama ya waktu Indonesia Barat. Oke deh. Dimas sekarang udah kelas berapa nih, Dimas? Kelas 10. Udah kelas 10 sekarang. Hmm? Hmm. Terus tadi pulang jam berapa nih kalau hari Rabu biasanya? Sekarang sih pulang jam 3. Jam 3 sore ya. Terus setelah itu kegiatannya Dimas apa biasanya? Kalau udah sampai di rumah. Nggak ada kegiatan sih, cuma ya Oke. santai-santai sama kerjain PR doang sih. Ada sama ngerjain PR ya, karena cukup banyak juga ya PR-nya ya, udah mulai kelas segitu tuh, udah mulai banyak aktivitasnya ya dari sekolah. Oke, mantap Dimas. Hobinya Dimas apa nih? Hobinya? Hobi ya, apa ya? Hmm. Gak ada hobi yang spesifik sih, cuma suka Hmm? Suka apa tuh? apa ya, suka akuin sesuatu yang pengen dilakuin aja sih. Suka melakukan explore ya, mencoba hal Iya, baru. kalau lagi pengen baca buku, Lagi kalau pengen pengen suka baca coding, buku. coding, gitu. Oke, oh suka coding juga, Dimas. Coding masih Oh, lihat tutorial buku sih. oke. Dimas suka belajar coding bahasa pemrograman apa biasanya? Python atau Pakai Python. HTML? Oh, Python. Wow. Udah pernah belajar Python juga ternyata, Dimas. Udah pernah bikin apa tuh, Dimas? Kalau Python, belajar Python bikin apa waktu itu? Kalau itu Mm-mm. Ini agak nge-freeze sedikit videonya ya. Coba kita tunggu dulu. Ini suaranya Miss masih jelas di tempat Dimas? Masih? Oke. Tunggu jelas-jelas. sebentar. Tadi Oke, udah jelas agak ya. lag ya. Iya, tadi agak nge-lag dikit. Sekarang udah aman lagi ya. Oke, Dimas, kembali lagi ke topik ya. Dimas tadi suka belajar coding ternyata. Waktu itu pernah belajar bikin apa, Dimas? Udah sampai mana Mhm. belajarnya? Masih awal Masih sih. awal-awal. Oh, oke. Masih tentang variabel, fungsi, kayak gitu-gitu ya.
Masih tentang dasar pemrograman ya. Oke, Dimas. Oke, terima kasih Dimas ya. Selamat bergabung untuk Dimas. Kemudian lanjut lagi ke berikutnya nih. Oke, halo halo Bella. Suara Miss sudah kedengeran di tempat Bella atau belum nih? Halo halo. Oke, tadi sepertinya Halo, internetnya yang sebelumnya ada gangguan ya, Miss langsung ganti jaringan nih. Sekarang udah lebih aman belum nih di tempat teman-teman? udah. Udah aman ya. Miss tadi ganti jaringan dulu. Wifi-nya sepertinya tadi ada kendala yang satunya. Oke, terima kasih teman-teman udah menunggu. Lanjut lagi ya. Berikutnya tadi kenalannya ke Bella nih sekarang ya. Halo, halo Bella. Halo. Nah, kita mulai ngobrol ya. Kita baru pertama kali ketemu nih ya, Bella. Bella asalnya dari mana nih Ya, ya? Asalnya Bella. Kalimantan Dari Timur. Kalimantan Timur. Wow, di sana sekarang udah jam berapa nih Bella? Lumayan jauh dari. Kenapa? Sudah jam berapa di sana sekarang? Jam 7. Jam 7. Oke, masih jam 7 malam ya. Ini kalau dari tempat Marcel udah Selo ini tadi udah jam 9 di sana. Di sini Oh, masih jam. itu daerah Iya. mana? Kalau Selo dari daerah Toraja sepertinya dari Selo. Oh, Hmm. Ini berarti beragam ya, Sama. teman-teman ya. Iya. Oke. Bella, kelas berapa nih sekarang? kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. Wah, udah mulai penjurusan belum, Bella? Sudah mulai penjurusan? Belum. Belum, masih mulai ini ya, belajar awal ya, masih belum Iya. ke fokus jurusan IPA atau IPS atau yang lain ya. Oke, Bella, hobinya biasanya apa nih, Bella? Eh, Oke, jalan-jalan aja sih kayaknya. jalan. Oh, lebih suka Ya, jalan-jalan ke alam, ke kota, explore atau kemana tuh, Bella? semuanya aja sih. Mana Semuanya aja. ya, kemana aja ya. Hmm, Bella sukanya jalan-jalan nih, teman-teman ya, traveling. Terus selain traveling, ada lagi nggak Bella kesukaannya? itu aja sih. Itu aja ya, lebih suka Iya. jalan-jalan ya. Oke deh, mantap Bella. Sebelumnya Bella udah pernah belajar AI belum nih? Udah familiar dengan AI Make belum? aja sih. Udah pernah make? Biasanya pakai apa tuh Bella? Yang pernah ChatGPT. dipakai? ChatGPT ya? Oke, berarti sudah lumayan familiar ya Bella sama AI Ya. ya. Oke, mantap deh. Lebih mudah nanti waktu mau belajar. Oke, terima Ya. kasih Bella. Nah, ini sudah ada Dimas dan Bella yang kenalan. Tadi Selo walaupun udah kenalan sama Miss, kita coba sapa teman-teman yang lain dulu ya, Selo ya, biar saling kenal. Ya, Oke, Selo boleh-boleh kenalan dulu nih sama Dimas dan Bella. Kita sapa dulu nih, Dimas dan Bella. Oke, boleh disebutin namanya nih, panggilannya ya. Nama panggilan, terus asalnya dari mana, terus kelas berapa atau hobinya apa, boleh diceritain nih, Selo. Oke. Nama saya Marcelo Adriel Siombing, panggilannya Selo, Mhm. kelas 8, asal Batak Toraja, tinggal di Papua, Hmm. hobinya bulu tangkis. Oh, oke, hobinya bulu tangkis nih. Di sini ada yang suka bulu tangkis juga nggak? Kayak Selo. Ada yang suka main bulu tangkis? saya suka sih lumayan. Suka. Oh, Bisa. lumayan suka nih. Tuh, Dimas suka main bulu tangkis juga nih. Sama kayak Selo. Oh, ternyata Selo asalnya Toraja, tapi tinggalnya di Papua ya. Ya, Iya. Berarti udah lama di sana, di Papua, Selo. Atau baru saja? sudah Hmm, sudah dari cukup. lahir, Oh, dari lahir. Oh, udah lama ya di Papua ya. Jarang ke Toraja atau sering nih ke Toraja? Masih sering pulang-pulang ke Toraja? sering. Sering. Ya, Oke. Masih sering ya. Oke deh, mantap. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kita beragam ya. Lokasinya ada yang di daerah sana, 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 jauh-jauh sekali ya teman-teman ya. Kita disatukan dalam satu kelas. Nah, kelas AI di Algonova nih. Nanti kita bersama-sama akan belajar bagaimana menggunakan AI dalam daily task ya. Terutama kalau teman-teman mau pakai AI untuk kebutuhan tugas teman-teman. Kemudian pengen bikin kreativitas dari AI ya.
Kemudian teman-teman juga bisa mengenal banyak lagi bagaimana AI itu bekerja ya. Kemudian bagaimana AI itu bisa mengenerate sebuah teks seperti itu. Nah, di sini nanti Miss akan kenalkan nih ke teman-teman ya. Oke, sebelumnya misalkan share screen terlebih dahulu ya. Kita akan mulai dari pengenalan tentang AI. Oke, kita tunggu dulu share screen dari Miss. Apakah sudah kelihatan di tempat teman-teman? Miss, Sudah? Sudah. Oke, sudah kelihatan ya. Mantap. Nah, ini dia. Jadi kita hari ini akan mulai dari jaringan generatif ya. Kita mulai dari sini nih. Coba kita back dulu. Oke, sebelumnya teman-teman nih, Miss mau tanya, sebenarnya apa sih AI? Ada yang tahu nggak nih? Apa itu AI? Artificial Intelligence atau Oke, kecerdasan buatan. iya betul banget. AI itu adalah singkatan dari Artificial Intelligence ya, kecerdasan buatan. Dia merupakan kecerdasan dari komputer yang kita buat menyerupai dengan cara berpikirnya manusia. Nah, kita buat namanya kecerdasan buatan gitu, atau kita singkat dengan AI. Teman-teman sudah familiar ya dengan istilah itu. Kemudian berikutnya nih, sebenarnya dalam penggunaan AI nih teman-teman ya. Nah, kita bisa menggunakan AI untuk membuat apa saja. Nih, dari beberapa daftar berikut, siapa yang sudah pernah bikin ini nih? Coba dari Selo dulu nih. Tadi Selo udah pernah bikin apa aja nih? Teks, grafis, suara, video, presentasi, kode program nih. Yang udah pernah dibikin yang mana Selo? suara. Dari suara. Oke. Selo udah pernah bikin suara ya. Kemudian selain suara Ya, ada lagi nggak Selo? Selain suara. sama Mhm. teks. Suara sama Teks. teks ya. Oke. Waktu itu Selo sudah pernah menggunakan suara dan juga teks. Mantap, Selo. Kemudian lanjut lagi berikutnya ke Bella nih. Bella udah pernah bikin yang mana aja, Bella? Dari daftar berikut nih, yang udah pernah Bella buat, yang mana aja? Eh, tek, Teks, terus apa ya, lagi? cuma tadi. Oke, teks itu ya. Udah sering ya Hmm. Bella pernah praktek untuk ChatGPT ya, membuat teks. Waktu itu generate teks apa nih Bella? Apakah membuat puisi atau membuat teks cerita atau Tek cerita. Oh, oke, membuat teks cerita ya Bella ya waktu itu ya. Ternyata AI-nya bisa ya. Bella waktu itu memberi perintahnya bagaimana? Perintahnya ke ChatGPT. Cukup simple ya. Oh, iya, Oke, kemudian ChatGPT akan mengenerate menjadi sebuah alur cerita ya. Kemudian ada ceritanya misalnya nih kurang cocok, Bella bisa perbaiki ya, bisa beri perintah iya. lagi. Perbaiki Hmm. misalnya alurnya menjadi seperti ini atau tokohnya kita ganti menjadi siapa saja yang ingin Bella minta gitu. Nah, itu Ya, bisa juga tokonya ya. saya ganti namanya. Oh iya, betul. Bisa ya waktu itu ya. Oke, mantap Bella. Lanjut lagi ya berikutnya dari Dimas nih. Dimas waktu itu udah pernah menggunakan AI untuk kebutuhan yang mana aja nih, Dimas? Eh, Teks sama Mhm. kode program. Teks sama kode program. Oke, waktu cari kode program gimana tuh, Dimas? Suruh memperbaiki kode atau meminta untuk menuliskan kode atau menjelaskan dari kode, Dimas? Waktu itu saya minta dibikinin ini, bikin brute force. Oh, oke oke, membuat sebuah project gitu ya. Jadi meminta AI untuk menuliskan sebuah kode program. Oke. Kemudian waktu di running programnya bagaimana, Dimas? Apakah ada error atau sudah sesuai? Sudah sesuai. Sudah sesuai hasilnya. Ada yang perlu diimprove nggak menurut Dimas dari hasil kodenya waktu itu? Hujan tuh. Nggak ada sih. Nggak ada. Udah cukup bagus ya hasil AI-nya Iya. ya. Iya, udah keren ya. Oke, mantap Dimas ya. Terima kasih Velo, Dimas dan juga Bella nih. Udah lengkap ya. Oke, ini sepertinya ada yang baru saja join. Ada Brigita nih. Halo, halo Brigita. Selamat malam. Halo. Halo, Brigita sepertinya videonya belum menyala nih ya. Apakah ada kendala Brigita? Sepertinya Oke. videonya belum menyala nih. Boleh dipilih di bagian video camnya biasanya Brigita pakai apa nih videonya? Apakah pakai
Yang di bagian FaceTime HD kamera. Nah, boleh dicoba dulu ya, Brigita ya. Nanti kalau misal masih terkendala, it's okay, nggak apa-apa. Semoga bisa nyala ya. Oke deh, ini suara Miss sudah kedengeran belum di tempat Brigita? Sudah, Miss. Sudah Miss, oke mantap. Terima kasih Brigita. Ini panggilannya betul Brigita atau Angel biasanya? Panggilannya. Kayak Brigita. Bagaimana? Brigita ya. Brigita ya, betul ya. Biasa dipanggil Brigita. Brigita saudaranya Selo ya, ternyata ya. Iya, Iya, kakaknya atau adiknya nih, Brigita? kakaknya. Kakaknya Selo ya. Oke, kakak beradik. Selisih berapa tahun? Brigita dengan Selo? 1 tahun. 1 tahun. Oh, sekarang Brigita sudah sekolah kelas berapa nih sekarang saat ini? 3 SMP. Oh, udah 3 SMP ya. Satu sekolahan sama Selo. Atau Iya, berdekatan. Oh, satu sekolahan juga. Berarti pulangnya bareng dong sama Selo. iya, Iya, Ya, iya ya, iya, karena Miss. satu sekolah ya. Oke. Ini sih Brigita hobinya apa nih biasanya? Kesukaan Brigita. Hmm, apa ya? Berenang. Berenang. Wow, udah bisa renang dari kapan nih, Brigita? Udah dari lama, dari kecil atau? Iya. Iya, udah dari lama ya. Bisa model gaya apa aja tuh, Brigita? Hmm, sebenarnya kalau berenang kayak cuman suka, nggak terlalu hobi banget. Kalau Oh, hobi kadang buat kue gitu. oh, bikin kue ternyata Brigita lebih suka bikin kue ya. Bikin kue apa aja tuh, Brigita yang paling suka Brigita praktekin resepnya? Eh, mengolah ubi ungu. Oh, bola-bola ubi ungu. Gimana tuh cara buatnya, Brigita? Dapat informasi dari siapa nih? Resepnya dari internet atau dari Bias- mama atau dari siapa? Dari internet atau tidak dari teman. Oh, dari temen ya. Suka praktek juga ya teman-temannya Brigita ya. Tukeran resep. Wah, terima kasih Brigita ya. Selamat bergabung. Keren sekali Brigita suka bikin kue nih. Nanti Brigita juga bisa manfaatin AI ya mungkin ya untuk membuat resep baru Iya. nih gitu ya. Oke, terima kasih Brigita. Lanjut lagi nih. Kalau yang ada di layar ini Brigita familiar dengan yang mana nih? Yang udah pernah Brigita praktikan? Ada teks, grafis, suara, dan lain-lain nih. Coba, Brigita paling familiar membuat AI untuk yang mana nih? Presentasi. Saya udah Oh, pernah buat. sudah pernah membuat presentasi menggunakan AI waktu itu ya? Iya, Iya, waktu itu langsung menjadi sebuah PPT atau kita edit secara manual untuk presentasinya, Brigita? langsung jadi. Langsung jadi PPT. Desainnya udah oke belum hasilnya? Atau perlu diperbaiki lagi waktu itu? Eh, sebenarnya kayak cuman, oh iya ya ada presentasi. Aku presentasinya tuh Mm-mm. kayak bentuk teks gitu. Oh, presentasinya dalam bentuk teks ya. Jadi yang dikumpulkan dalam bentuk format file Word mungkin ya. I- Iya, oke. Jadi lebih simpel ya. Mm-mm. Ternyata bisa juga ya waktu itu bisa pakai AI ya. Brigita ya. Oke, mantap. Selain untuk presentasi, ada lagi nggak Brigita yang sudah pernah Brigita praktikan? Teks belum. Belum ada ya. Oke deh. Ya, terima kasih Brigita ya. Nah, ini berarti teman-teman sudah familiar ya untuk Selo, Brigita, Dimas, dan juga Bella nih. Tadi Miss sudah tanya satu persatu. Oke deh, kita lanjut lagi ya berikutnya. Karena teman-teman sudah familiar, nanti akan lebih mudah lagi nih untuk memperdalam ya. Next. Nah, ini dia. Tadi kita sudah bahas sedikit tentang AI, kecerdasan buatan ya. Lanjut lagi berikutnya. Nah, kita coba lihat di sini. Ternyata yang sering teman-teman temui seperti chatbot ya, ChatGPT itu merupakan AI. Kemudian ada lagi robot. Nah, ini yang sudah pernah lihat robot siapa nih di sini? Marcel ya, Selo, Dimas, Brigita dan juga Bella. Siapa yang sudah pernah lihat robot langsung? Ada? Ada? Kalau saya sendiri sih belum ya. Belum. Oke. Pernah Dan lihatnya di mana nih? Di YouTube? Udah pernah di TV?
Di YouTube pernah, di TikTok pernah. Oke, di TikTok pernah ya. Oke, tapi sudah pernah familiar ya, teman-teman sudah tahu ya. Nah, itu ternyata robotika itu juga bagian dari AI ya, teman-teman ya. Jadi kita bisa membuat sebuah kecerdasan buatan dalam bentuk fisik. Nah, jadi kalau chatbot itu kan hanya untuk kita chatting ya. Kalau robot dia ada fisiknya nih gitu, ada bentuknya gitu. Seperti kalau teman-teman ada tahu nih ada smart speakers. Siapa yang tahu smart speakers? Ternyata dia juga ada AI-nya, teman-teman. Ya, smart speakers. Kemudian kalau yang suka main games, ada NPC itu ya di video games yang suka main Roblox biasanya. Nah, itu kan ada NPC-nya ya biasanya ya. Nah, itu juga ada AI-nya karena dia bekerjanya langsung ya oleh komputer, tidak dijalankan dan dikendalikan oleh pemain lain. Jadi langsung dari komputernya. Misalnya tugasnya dia adalah untuk mengerjakan sesuatu hal pada misi tertentu pada sebuah games. Nah, dia akan terus-menerus melakukan kegiatan tersebut gitu, tanpa kita harus kendalikan sendiri. Nah, itu contoh beberapa hal tentang kecerdasan buatan ya tentang AI. Oke, lanjut lagi. Ternyata manfaatnya dari AI ini banyak sekali ya teman-teman ya. Seperti yang sudah teman-teman sebutkan tadi dalam kehidupan sehari-hari sudah pernah ya sudah sering kali kita gunakan. Contohnya adalah untuk membuat suara tadi ya. Saya udah pernah bikin musik dari AI. Kemudian ada Dimas ya udah pernah belajar coding dari AI juga. Terus ada Brigita udah pernah bikin untuk presentasi. Kemudian ada Bella ya untuk file teks ya, bikin cerita itu juga menggunakan AI. Nah, itu semua adalah manfaat dari AI, teman-teman. Kemudian ternyata ya, selain itu, teman-teman juga bisa memprediksi. Nah, ini dia, memprediksi sebuah data. Nah, kemudian apa lagi? Klasifikasi. Nah, nanti kapan-kapan bisa akan tunjukkan. Jadi ternyata dari sebuah model mesin learning ya atau AI itu tadi gitu, itu bisa kita gunakan untuk mengklasifikasikan sebuah gambar misalnya. Kalau teman-teman tahu mobil Tesla, ya, siapa yang sudah tahu mobil Tesla? Yang bisa gerak sendiri, yang bisa jalan sendiri tanpa harus kita setir ya. Nah, itu dia. Ya, Jadi ada auto ya, ada bisa jalan sendiri itu tanpa harus kita setir. Itu merupakan mesin learning, teman-teman ya. Penerapan dari mesin learning. Jadi ada AI, keterlibatan AI untuk menentukan oh, misalnya di depannya ada kucing, maka dia akan berhenti. Kemudian di depannya ada misalnya ada kendaraan lain, ya, ada mobil atau motor lain, maka dia akan berjalan, ya, kemudian berhenti gitu. Jadi dia akan menentukan sebuah tindakan dari gambar yang terklasifikasi gitu. Itu contoh penerapan dari AI ya. Kemudian berikutnya untuk pengambilan keputusan. Nah, ini biasanya kalau di sisi bisnis ya. Kalau teman-teman sudah tahu nanti kalau udah mulai bekerja ya, nanti ada untuk pengambilan keputusan perusahaan. Nah, ini bisa juga menggunakan AI, teman-teman. Jadi dari data yang sangat besar yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, kita bisa tentukan. Nah, ini sebaiknya kebijakannya seperti apa? Atau tidak hanya perusahaan, pemerintahan juga bisa, teman-teman ya. Jadi adanya kebijakan pada sebuah pemerintahan itu bisa menggunakan juga dengan sistem rekomendasi gitu. Jadi dari uh, data-data yang ada kita bisa gunakan untuk menentukan sebuah keputusan yang terbaik gitu. Nah, itu untuk contoh lain ya. Kemudian selain itu ada juga pembuatan konten. Siapa di sini yang suka bikin konten ya? Ada yang suka bikin konten? Selo, Dimas, Brigita, Bella. Ada yang suka konten nggak nih? Di YouTube apa di TikTok apa di IG boleh? Ada nggak? Belum ada. Nah, bisa nih teman-teman ya. Oke, Selo sudah pernah bikin konten? Belum? belum sih, Miss. Belum ya. Mau coba nggak, Selo? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Oke. Ya, Selo kalau mau bikin konten tentang apa nih? Kesukaan Selo? Hmm, game mungkin. Tentang games ya. Nah, bisa tuh Selo. Misalnya Selo lagi mabar atau review games gitu ya. Atau lagi live streaming, lagi nge-games. Nah, tuh bisa tuh Selo ya. Jadi kita bisa bikin juga konten dari AI. Jadi kita manfaatin tuh konten buat AI-nya buat bikin konten pada sosial media kita gitu. Nah, itu bisa banget ya. Kemudian selain itu ada juga nih di sebelah kiri, teman-teman. Ini ada pembelajaran mendalam. Nah, ini jaringan saraf buatan itu yang tadi Miss sebut dengan mesin learning tadi ya. Ada pembelajaran mesin ini. Kemudian ada pemrosesan pembuatan
bahasa alami. Nah, ini maksudnya adalah natural language processing itu memproses kata-kata. Kalau teman-teman tahu ChatGPT, kenapa dia bisa menghasilkan sebuah teks ketika kita beri pertanyaan atau kita beri instruksi, nah dia akan memunculkan teks. Nah, kenapa ChatGPT bisa memunculkan teks jawaban tersebut? Ternyata ya, ChatGPT itu hasil dari pembelajaran dari data yang sangat banyak diambil dari internet. Misalnya kalau Gemini ya, dari Gemini punyanya Google, dia mengambil data yang sangat besar dari Google. Ketika teman-teman beri pertanyaan atau beri instruksi, maka dia bisa menjawab karena dia memiliki database besar dari Google gitu. Nah, kalau ChatGPT terkadang dia tidak memiliki data yang ada di Google. Jadi dia misalnya kita beri pertanyaan sesuatu yang lebih spesifik mengenai tokoh misalnya. Nah, belum tentu ChatGPT tahu ya, karena biasanya ChatGPT itu ada batasannya, ya, datanya yang dipelajari maksimal dari tahun sekian sampai tahun sekian. Datasetnya juga yang diambil juga mungkin berbeda dengan AI lainnya. Jadi masing-masing AI itu memiliki data yang beda-beda teman-teman yang dipelajari mereka. Jadi kenapa ada yang lebih oke di bidang ini, ada yang lebih oke di bidang ini. Nah, itu karena data yang dimasukkan pada mesin chat GPT tersebut, nah itu berbeda-beda gitu ya. Oke, lanjut lagi berikutnya. Next, kita ke sini. Nah, ini dia teman-teman. Tadi Miss sudah bahas sedikit tentang klasifikasi gambar nih. Kalau teman-teman nih, kalau kita sebagai manusia, kita langsung bisa membedakan ya. Oh, ini yang kucing, ini yang anjing gitu. Nah, bagaimana kita bisa membedakan mana yang kucing, mana yang anjing? Apa nih teman-teman? Kira-kira apa perbedaan yang menonjol dari kucing dan anjing? Coba dari Dimas. Mm-mm. Eh, saya pikir sih dari Mhm. bentuk hidungnya juga udah beda nih. Oke, dari bentuk hidungnya ya. Terus apa Ya, lagi? dari Telinganya? telinganya. Ya, telinganya juga beda ya. Terus apa Ya, lagi, Dimas? Ada lagi? apalagi ya, bentuk badannya juga beda sih. Oke, bentuk badannya juga beda ya. Ya, Ya, lumayan banyak ya perbedaan antara kucing dengan anjing ya. Oke deh, mantap. Terima kasih, Dimas ya. Nah, ini sebagai manusia kita bisa tahu langsung menentukan, oh ini anjing, oh ini kucing. Kenapa? Karena kita sudah sering melihat mereka. Ya, teman-teman sudah sering melihat mereka. Otak itu akan bisa mengidentifikasi langsung. Oh ini gambar kucing, oh ini gambar manusia. Oh ini gambar anjing gitu. Nah, bagaimana dengan ChatGPT, dengan AI, dengan kecerdasan buatan bisa memprediksi, oh ternyata dia adalah gambar kucing, oh dia adalah anjing. Nah, sebelumnya teman-teman bisa menyiapkan data dulu. Kita minta mesin tersebut supaya bisa belajar. Nah, kita beri data yang sangat besar, kemudian dari data yang sangat besar kita bisa menentukan ya untuk model datasetnya. Ya, modelnya apa, kemudian datasetnya tentang apa, gambar misalnya. Kemudian dia bisa kita beri data untuk tes ya. Kita tes, hasilnya akan muncul. Ternyata akurasinya tentang kucing. Akurasi tertinggi tentang kucing gitu. Maka dia bisa langsung menentukan, oh ini gambar kucing gitu. Nah, coba nanti misalkan tunjukkan contoh proyeknya ya untuk AI. Jadi ini juga bisa ada keterlibatan coding teman-teman ya. Di sini kalau ada yang pernah belajar coding, nah ternyata kita bisa manfaatkan tadi untuk coding ini untuk belajar tentang AI. Nah, kalau di sini teman-teman ya, nanti juga ada coding tapi tidak yang Python. Sepertinya teman-teman akan belajar tentang HTML, kemudian CSS itu untuk pembuatan desain ya. Itu ada juga codingnya sedikit nanti. Nah, kemudian untuk di lesson awal-awal ini tidak yang langsung untuk teknis ya, tidak langsung ke coding ya. Jadi langsung coding gitu enggak. Jadi kita masih ke basic-basicnya dulu gitu. Jadi tenang aja, mungkin yang belum pernah belajar coding aman gitu ya. Jadi masih tentang dasar-dasar dulu. Jadi kita belajar dari awal teman-teman gitu. Oke, lanjut lagi ya berikutnya. Nah, ini dia. Ternyata, teman-teman ya, kita bisa mengklasifikasikan kalau dia kucing, kalau dia anjing, itu berdasarkan dari proporsi tubuh. Nah, itu. Kemudian ada bentuk moncong, itu juga bisa ya. Kemudian kata Dimas tadi ada hidung, kemudian badannya. Nah, ini betul banget. Jadi kita bisa mengidentifikasi berdasarkan ciri-ciri tersebut. Oke, lanjut lagi. Seperti halnya manusia ya.
Manusia itu kan memiliki indera apa saja nih? Coba Brigita boleh bantu jawab nih. Manusia ini punya indera apa saja nih? Kita ya, kita sebagai manusia punya indera apa saja Brigita? Mm-mm. Sepertinya Brigita masih belum menyala audionya. Boleh dinyalakan dulu Brigita? Sorry, sorry, sorry. Oke. Agak Ya, agak blur, tapi kayaknya itu oke. Oh ini mata, coba. Ya, ya, pendengar. ya. Sorry, ini apa ya? Coba Miss perbesar Pendengar. ya, biar kelihatan lebih jelas ya. Oke, tunggu sebentar Brigita. Ada beberapa poin ya untuk indera-indera yang dimiliki oleh manusia nih. Ada indera pengecap, ada penglihatan, betul. Kemudian apa lagi Brigita? Peraba, pendengar, dan Meraba, pencium. mendengar, dan pencium. Iya, benar banget. Ada untuk melihat ya, ada mata. Kemudian ada pengecap, ada lidah ya. Kemudian ada peraba. Nih, ada sentuhan kulit ya. Kemudian ada pendengaran dari telinga. Lalu ada penciuman dari hidung. Nah, ini semua kita miliki indera tersebut. Nah, nanti teman-teman, ternyata kita bisa juga membuat sebuah kecerdasan buatan yang mirip ya, mirip menyerupai seperti manusia, tapi dari komputer. Nah, itu dia. Jadi supaya komputer bisa melakukan aktivitas ya, tugas sebagai eh, hal-hal yang bisa dilakukan oleh manusia. Contohnya mengerjakan tugas gitu, atau membuat sebuah lagu. Ini tadi kayak Selo ya, pernah bikin lagu dari AI. Jadi tanpa harus kita mengerjakan manual, dia bisa mewakili kita untuk mengerjakan tugas tersebut, gitu. Nah, contohnya itu tadi. Kemudian, nah bagaimana sebuah ChatGPT, sebuah AI bisa mengenerate sebuah teks, mengenerate sebuah gambar, mengenerate sebuah musik gitu. Ternyata semula ini ada namanya dataset, teman-teman. Dataset ini adalah kumpulan dari data yang sangat besar. Nah, diambilnya dari mana? Dari mana saja. Nah, jadi bisa dataset ini bentuknya macam-macam. Kalau Suno AI tadi kayak Selo yang pernah pakai untuk dataset gambar, dataset lagu ya. Jadi itu untuk Sune AI datasetnya adalah dalam bentuk lagu-lagu, dalam bentuk suara Selo ya. Jadi yang dimasukkan itu adalah file-file suara dari musik-musik di seluruh negara. Nah, kemudian AI-nya akan mempelajari, oh ternyata musik itu ada yang seperti ini gitu ya. Jadi dari musik-musik yang sangat banyak itu tadi, ketika kita beri perintah, maka dia bisa menghasilkan sesuatu yang baru ya, membuat sebuah lagu yang baru gitu, yang sesuai kita minta. Misalnya judulnya tentang selo gitu ya, boleh. Nah, jadi kita bisa mengenerate sebuah teks menjadi lagu. Nah, itu untuk lagu ya. Kemudian lanjut lagi. Tadi kalau cerita ya, Bella tadi sepertinya pernah membuat cerita dari AI. Nah, jadi kita bisa memberikan perintah, buatlah cerita tentang ini, tokohnya ini gitu. Nah, jadi ternyata ChatGPT tersebut sudah pernah menerima data cerita dari banyak sekali website ya, informasi atau file-file cerita gitu. Jadi, kenapa dia bisa mengenerate sebuah cerita? Karena sebelumnya dia sudah pernah belajar dari banyak hal gitu, terutama dari cerita ya. Kemudian ketika kita beri perintah, maka dia bisa menghasilkan sebuah cerita gitu yang utuh. Nah, itu untuk contohnya. Contoh lagi, seperti hanya kalau teman-teman mau tes ya. Kalau Brigita, Bella, Dimas, dan juga Selo mau testing gitu, mau ujian, malamnya belajar dulu. Ya. Kemudian, 1 minggu sebelumnya udah belajar banyak ya. Nah, ketika waktu kita tes di hari H, kenapa teman-teman bisa jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut? Karena kita sudah pernah menjawab soal-soal sebelumnya atau sudah pernah belajar tentang hal tersebut gitu. Nah, jadi nilainya yang pada saat hasil ujian itu atau akurasinya gitu kan, itu berdasarkan apa? Banyaknya ilmu yang sudah teman-teman terima, banyaknya buku yang sudah teman-teman baca, itu materi yang sudah teman-teman pahami. Nah, itu dia. Ini seperti halnya AI, teman-teman ya. Jadi kita beri dataset itu kayak waktu teman-teman belajar gitu ya. Dataset itu adalah buku-buku yang teman-teman pelajari gitu, materi yang teman-teman pelajari gitu. Nah, lanjut lagi. Sekarang ada training algoritma. Nah, untuk algoritma pembelajarannya ini banyak sekali. Nah, algoritmanya itu ada yang mudah,
ada yang kompleks juga. Nanti teman-teman akan belajar dari yang sederhana dulu. Ada decision tree, kemudian ada banyak sekali ya. Nanti Miss akan berikan contoh-contohnya. Itu yang tadi yang paling sederhana. Kemudian ada prediction. Nah, ini adalah hasil dari prediksinya. Ketika teman-teman menjawab soal pada saat ujian, itu kan adalah hasil dari prediksinya. Oh, ini jawabannya A ini, gitu kan? Oh, ini jawabannya B. Oh, ini jawabannya C, gitu. Teman-teman bisa menjawab sebuah pertanyaan karena sebelumnya sudah pernah belajar. Nah, sama seperti ini. Kenapa kita bisa memberikan instruksi kepada AI? Karena sebelumnya AI juga sudah pernah belajar tentang hal tersebut, gitu. Nah, semakin banyak data yang diterima oleh sebuah AI, sebuah mesin, maka akan semakin bagus AI-nya. Gitu ya. Sip, lanjut lagi. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyain dulu dari Selo, Dimas, Brigita, dan juga Bella? Ada yang mau ditanyakan? Boleh, yang mau ditanyain dulu boleh. Nih, dari Bella, Brigita, Dimas, dan Selo. Kalau belum ada, Miss akan lanjut lagi ya. Oke. Nah, setelah itu teman-teman, kalau teman-teman mau praktik boleh banget nih. Di sini ada namanya quick draw. Coba nanti teman-teman boleh praktik ya. Miss berikan linknya di chat Zoom. Nah, ini dia di chat Zoom. Coba Miss berikan linknya di chat Zoom ya. Masih belum ada. Oke, tunggu dulu. Oh, belum bisa ya teman-teman ya. Copy link address. Coba kita copy lagi, kita coba lagi ya teman-teman ya di chat Zoom. Ah, ini sudah bisa. Coba teman-teman bisa lihat di chat Zoom. Itu ada quick draw. Boleh praktik dulu deh. Nah, Miss stop share dulu. Nanti Bella, Brigita, Dimas, dan Selo boleh main gamesnya ya di quick draw. Jadi ini ada sedikit games pada quick draw. Oke, kemudian teman-teman tugasnya adalah menggambar ya sesuai dengan keyword yang ada di sana. Oke, kita coba ya. Teman-teman boleh masuk ke Quick Draw, kemudian kita share screen, kita praktik nih. Coba Miss stop share dulu. Kemudian Dimas, Selo, Brigita, dan Bella boleh mulai untuk share screen ya. Caranya untuk share screen, teman-teman apakah sudah tahu? Caranya untuk share screen ya, teman-teman bisa klik tombol share di bagian bawah, itu ada arah ke atas warnanya hijau. Nah, Dimas sudah bisa nih. Lanjut lagi dari Brigita, Selo, dan juga Bella ya. Boleh dimulai untuk share screen-nya. Kita sambil lihat. Nah, kalau sudah di share screen, teman-teman bisa klik warna kuning. Let's draw ya. Oke, sudah ada Brigita, Selo, dan juga Dimas nih. Masih kurang Bella nih. Bella boleh mulai untuk share screen juga ya. Kalau ada kendala boleh sampaikan sama Miss ya, Bella ya. Oke. Nah, kalau sudah, boleh diklik Got It-nya, Dimas ya. I see grass. Oke, Selo sudah mulai nih. Or music note. Ya, carrot. Kita diminta untuk bikin I gambar see carrot. magic font. Nah, kita gambar yang menyerupai hal seperti carrot ya. Seperti wortel, gambar wortel. Sederhana aja teman-teman ya. Gambar coret-coret aja. Tuh. Nah, itu dia. Ada car. Coba kita gambarkan sebuah mobil, Selo. Bisa kembali lagi ke quick draw ya. Di bagian atas ini ada quick draw-nya. Selo bisa kembali ke sini. Nah, itu ada quick draw. Oke. Nah, untuk menggambarnya teman-teman bisa menggunakan mouse ya. Touchpad-nya itu bisa digunakan. Oke, lanjut lagi. Ada lightning untuk punya Brigita ya. Ada mountain, kita gambar mountain. Selo. Ada postcard nih. Menurut Dimas, postcard yang menyerupai postcard seperti apa nih? Nah, dia langsung bisa nih. I see nose. Ya, kita buat seperti postcard. Oke. Ada shark. Lanjut lagi, Dimas. Good. Selo ya. Kembali lagi ke quick draw. Selo bisa back ke sini ya. Nah, kembali lagi. Cara menggambarnya, Selo. Ya. Tadi sepertinya ini terlalu besar ya. Boleh diperkecil dulu nih, Selo. Selo bisa klik di sini. Kemudian kita perkecil zoomnya.
Ah, ini dia. Klik di titik tiga itu. Kemudian, oke. Klik lagi. Pada titik tiga di atas, pojok kanan atas itu ada titik tiga. Kalau diklik nanti kita perkecil zoomnya. Selo. Kita coba. Nah ini zoom minus ya. Kita kurangi. Oke, kalau sudah boleh kembali lagi ke quick draw nih. Selo ada kendala nggak nih? Boleh disampaikan sama Miss ya, Selo ya. Kalau ada kendala boleh disampaikan. Mouse-nya, Miss. Oke, kenapa Selo? Mouse-nya ada apa nih Selo? Ada kendala dengan mouse-nya? Tanda-tandanya ini. Oke, coba Selo kita tarik kursornya ke sini apakah bisa? Kita coba cek dulu. Nah, kalau sudah, kita kliknya pakai tombol di sebelah kiri nih. Selo pakainya mouse atau touchpad yang ada di laptopnya Selo? I see matches. Mouse. Or lime. Mouse, oke. Selo Or boleh grass. mulai gambar. Di sini ada keterangan apa? Kita gambarkan Selo. Oke. Miss, Oh ya, halo, kalau sudah Brigita. selesai stop sharing ya? Oh ya, kalau sudah selesai boleh di stop sharing. Ya, betul, Brigita. Oke, Brigita sudah selesai menggambar tadi. Dari yang sudah dipraktekkan sama Brigita, ada gambar apa aja tadi, Brigita? Apa ya? Masih ingat nggak? Ada awan, Mm-mm. Terus apa lagi? terus palu, Oke, lalat, pisang, terus habis itu ada papan kayak papan loncat gitu, springboard oke. sama lightning. Seperti Nah, itu dia. Tadi ketika kita gambarkan sesuatu, AI-nya langsung bisa mendeteksi ya, itu gambar apa gitu ya. Betul nggak, Brigita? iya Iya. cuma gimana aku banget itu. Tadi kita diminta buat menggambar Iya, sebuah gambar, misalnya nah, fish gitu ya, ikan gitu. Kita gambar ikan. Kemudian iya, ya, gambar yang kita buatkan itu ternyata dia bisa langsung mendeteksi ya, apakah dia menyerupai gambar ikan atau malah menyerupai gambar eh, buku misalnya gitu ya. Ya, jadi tadi ada sebuah prediksi. Nah, jadi yang kita praktekkan tadi ya dari Dimas, Selo, Bella, dan juga Brigita, kita sudah praktik untuk bagaimana caranya menggambar, kemudian mesin akan memprediksi ya hasil dari gambar yang kita buat. Nah, tadi Selo apakah sudah bisa untuk menggambarnya tadi? Untuk Brigita tadi sudah lancar. Kemudian untuk Selo, coba Selo boleh dinyalakan audionya nih. Tadi ada kendala di mana Selo? Sepertinya Selo masih terkendala dengan mouse-nya ya. Iya, Miss. Iya, Selo. Baru saja atau udah pernah mengalami kendala seperti ini atau baru kali ini, Selo? Baru kali ini, Miss. Baru kali ini ya. Coba Ya, Selo cabut dulu mouse-nya. Kemudian kita masukkan lagi. Gitu. Kita coba dulu ya. Ini Selo pakainya laptop atau pakai PC ini? Pakai komputer atau laptop? laptop. Pakai laptop ya. Oke, coba kabelnya yang dari mouse boleh dicabut dulu, Selo. Lalu kita masukkan lagi, tancapkan lagi. Kemudian ya, kita coba tes lagi. Apakah sudah bisa, Selo? Atau Selo boleh menggunakan touchpad yang ada di laptopnya Selo. Gimana? Kita coba cek kalau pakai touchpad apakah bisa? Mm-mm, bisa? Oke. Selo masih mencoba ya. Sambil Selo mencoba, coba Miss tanya ke Dimas tadi. Dimas tadi menggambar apa saja nih, Mas? Ada Mm-mm. gelas, ada Ada gelas. dasi, Oke. ada keyboard, Ada keyboard. ada Kemudian apa tuh? Fire fire hydrant, hydrant. ada Ada hiu dan hiu postcard. dan juga postcard ya. Hasil dari gambar yang kita buat tadi ya, mesinnya apakah bisa langsung mengenali gambar kita, Dimas?
Iya. Bisa ya, iya. Jadi dari gambarnya Dimas tadi ada yang kedetek sama mesin nggak? Ada berapa yang terdeteksi? Ada dua yang Ada kedetek di dua Mas. ya, yang kedetek sama AI-nya ya. Mesinnya bisa mendeteksi dua gambar ya. Oke, mantap Dimas ya. Keren. Sip, lanjut lagi. Berikutnya untuk Bella. Tadi untuk Bella, apakah sudah bisa untuk praktik quick draw-nya? Sudah. Sudah bisa juga. Oke, tadi Bella apakah ada kendala waktu menggambar? Enggak. Nggak ada ya. Sudah bisa juga ya Bella ya. Tadi menggambar Ya. apa saja Bella? Ada bumi, Ada anggur, bumi, anggur, mermaid, sama mermaid. ada berapa sih? Lupa. Oh, oke, udah banyak sekali ya. Kemudian mesinnya apakah sudah bisa mendeteksi hasil gambar dari Iya. bisa juga ya. Dia bisa mendeteksi ya, kayak tebak-tebakan nih mesinnya menebak gambarnya Bella. Oh, ini gambar ikan, oh ini gambar anggur gitu. Iya, oke, mantap. Terima kasih Bella. Kemudian untuk Selo nanti boleh disimpan linknya kalau Selo pengen praktik lagi di luar kelas ya. Boleh banget Selo. Nanti linknya boleh disimpan dulu aja. Simpannya boleh di WhatsApp atau mau disimpan di Notepad atau di mana aja boleh ya. Selo Yes, yes. biasanya kalau simpan link di mana? Hmm, Mm-mm. Di mana tuh? Di WA di atau WA. di WA ya? Boleh banget Selo. Nanti boleh disimpan di WA. Biasanya bikin grup sendiri gitu ya. Selo juga bikin grup sendiri nggak kalau di WA? Ya, Iya, Miss. nah boleh tuh nanti disimpan di grup WA-nya Selo sendiri ya. Nanti bisa dipraktekin lagi kalau Selo mouse-nya udah oke lagi, boleh dicoba lagi. Gitu ya Selo ya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Udah keren tadi untuk presentasinya. Lanjut lagi, Miss akan share screen lagi ya. Nanti teman-teman boleh lihat share screen dari Miss. Apakah sudah kelihatan lagi? Oke. Share screen dari Miss di tempat teman-teman apakah sudah terlihat dengan jelas? Coba kita tanya dulu satu-satu. Dari Dimas, sudah jelas atau belum Dimas? Sudah, sudah. Sudah. Dari Bella, share screen dari Miss sudah kelihatan? Ya, Sudah. Dari Brigita dan Selo, apakah sudah nampak juga? Sudah muncul? Sudah. 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 Oke, sudah juga ya. Oke, udah muncul semuanya. Lalu kita lanjut aja berikutnya. Nah, jadi dari gambar yang tadi teman-teman sudah buat ya, kenapa mesin bisa langsung mendeteksi? Oh, ini ternyata gambar apel, ini gambar roti, oh ini gambar daun gitu ya. Ternyata mesin tersebut ya, pada mesin Quick Draw, dia sudah menerima data yang sangat besar sebelumnya. Nah, ternyata kalau gambar apel tuh seperti ini ya. Ini gambar anggur yang seperti ini gitu. Jadi gambarnya itu sudah sebelumnya sudah dipelajari oleh mesin. Kenapa mereka bisa mendeteksi ya? Karena itu tadi gitu. Ya. Kemudian lanjut lagi berikutnya. Kalau kita bahas nih tadi, isi dari mesinnya di Quick Draw, isinya itu seperti ini teman-teman. Ada lapisan ya, lapisan yang terdiri dari banyak sekali lapisan yang disebut dengan jaringan saraf buatan. Nah, ini seperti jaringan saraf yang ada di manusia ya. Kalau kita punya otak ya teman-teman ya. Kalau mereka punya jaringan saraf buatan. Nah, kenapa mereka bisa memprediksi hasil dari gambar dari teman-teman gitu? Bisa tebak-tebakan ya. Karena dia juga memiliki sesuatu hal yang menyerupai dengan otaknya manusia. Namanya adalah jaringan saraf buatan. Jadinya dia bisa mengklasifikasikan gambar yang sudah teman-teman buat gitu. Jadi itu tadi sejenis klasifikasi gambar ya. Kemudian berikutnya kita next lagi ya. Nah, ini dia. Siapa yang suka nonton Netflix? Nah, di sini ada yang sering pakai Spotify atau sering lihat cuaca pada Wither? Coba nih dari Bella nih, yang sering dipakai yang mana nih Bella? Paling familiar weather. yang mana? Wither ya. Oke, Wither itu paling sering Bella lihat untuk apa nih Bella biasanya? Lihat cuaca. Lihat cuaca ya. Biasanya sesuai nggak cuacanya sama hasil prediksi? Atau ada kalanya berbeda? Atau selalu Ada sesuai? yang beda. Ada yang beda ya. Jadi hasil prediksinya misalnya saat ini hujan, oh ternyata malah terang ya. Kadang ada seperti itu ya. Ada suatu ketika saat ketika hasil prediksi dari aplikasi tidak sesuai dengan hasil
aslinya. Nah, itu dia. Karena apa? Karena ada akurasi yang kurang oke gitu, kurang bagus gitu. Ya, oke, mantap. Thank you Bella. Kemudian dari Brigita, biasanya Brigita paling familiar yang mana nih yang paling sering digunain? Apakah Net- Netflix? Netflix sama Spotify. Oke, Netflix sama Spotify ya. Brigita suka pakai Netflix sama Spotify ya, udah familiar ya. Ya, Ternyata ya Netflix sama Spotify itu ada AI-nya loh Brigita ya. Ketika Brigita dengerin musik di Spotify, maka musik-musiknya akan langsung direkomendasikan sama Brigita. Ternyata Brigita sukanya lagu yang seperti ini loh, misalnya suka jazz gitu, atau suka yang pop. Nah, jadi nanti otomatis musik dari Spotify akan merekomendasikan lagu-lagu yang sekiranya Brigita suka gitu ya. Sehingga konsumen ya, Brigita nyaman menggunakan Spotify gitu. Bisa pakai Spotify lama-lama karena lagunya oh ini aku suka, aku banget gitu kan ya. Nah, itu dia. Itu untuk contoh penggunaan Spotify dan juga Netflix. Lanjut lagi berikutnya dari Dimas nih. Kalau Dimas lebih familiar yang mana nih dari aplikasi-aplikasi yang ada di layar nih, Dimas? Familiar ke Spotify sih. Spotify ya. Biasanya suka dengerin lagu apa, Dimas? Lagu lagu pop Lagu pop pop ya, Indo enak ya. pop Indo ya. Nanti biasanya waktu Dimas dengerin musik di Spotify, dia otomatis kasih rekomendasi lagu nggak Dimas biasanya? Iya otomatis. Ya, otomatis ya. Misalnya Dimas dengerin satu lagu, kemudian setelah itu ada otomatis rekomendasi lagu-lagu lainnya ya, yang sejenis dengan lagu yang sedang Dimas dengarkan. Nah, itu contoh penggunaan AI juga tuh Dimas. Selain itu ada lagi nggak Dimas yang familiar? Apa yang nggak ada ya? Nggak ada ya, berarti hanya Spotify ya yang cukup familiar ya. Oke, Ya, mantap. Terima kasih Dimas. Lanjut lagi yang terakhir dari Selo nih. Kalau Selo yang paling familiar yang mana nih? Di Netflix. antara... Oh, ternyata Netflix ya. Netflix lebih familiar ya di tempat Selo ya. Selo biasanya kalau dengerin ya, bukan dengerin, nonton ya. Kalau nonton nonton film di Netflix, biasanya apakah ada otomatis rekomendasi ini film-film lainnya? Ya, Iya, ada. betul ya. Dia otomatis merekomendasikan film-film yang seperti Selo sedang tonton. Betul ya, Selo ya. Betul. Iya, iya itu kenapa? Karena ada AI-nya juga tuh Selo. Jadi ada sistem rekomendasinya pada aplikasi Netflix. Sehingga Selo bisa lama-lama tuh di Netflix ya, bisa nonton Netflixnya bisa berjam-jam bahkan. Kenapa? Karena ada sistem rekomendasinya gitu. Selain dari Netflix, Spotify, dan Widder nih ya. Oke, mantap. Terima kasih Solo ya. Ternyata selain dari aplikasi-aplikasi yang sudah teman-teman tadi sebutkan itu, ada juga loh seperti TikTok ya, YouTube, kemudian apa? Instagram ya, banyak sekali. Nah, ketika teman-teman scroll-scroll video ya di Reels misalnya, ketika teman-teman suka dan nonton videonya sampai habis, otomatis nanti video-video yang akan direkomendasikan akan mirip dengan video yang sedang teman-teman tonton gitu. Nah, otomatis mereka akan membaca ya. Oh, ternyata Brigita suka yang konten seperti ini loh gitu. Misalnya Dimas suka konten yang seperti ini loh, misalnya tentang coding gitu ya Dimas ya. Nah, nanti dia akan merekomendasikan tuh. Kenapa? Karena Dimas selalu menonton konten-konten yang disuguhkan tentang coding gitu ya sampai habis ditonton, sampai selesai. Nah, jadinya algoritmanya bisa membaca, oh ternyata dia lebih suka konten yang seperti ini gitu. Nah, itu dia. Itu contoh penggunaan pada sosial media ya, teman-teman ya. Kemudian selain itu ada juga ketika teman-teman pernah searching nih di Google ya, ketika teman-teman penasaran atau ingin mencari tahu tentang sesuatu hal, kata benda ya, misalnya teman-teman lagi pengen cari sesuatu nih, sepatu misalnya. Nah, ketika teman-teman cari, kemudian kita buka sosial media, otomatis tiba-tiba ada iklan yang muncul. Pernah nggak? Siapa yang pernah ngalamin? Tiba-tiba ada iklan yang muncul yang sedang teman-teman cari gitu. Ada nggak di sini? Dari Brigita, Selo, Bella, dan Dimas. Ada yang pernah mengalami? Ada, Miss. Ada. Waktu itu Selo ketemu iklan apa, Selo? Iklan game. Game yang sedang Selo lagi suka juga, lagi cari juga. Ya, Iya, sama ya. Oke, nah itu dia. Kenapa bisa muncul iklan yang pas banget gitu? Kenapa? Karena ya dia membaca dari data Google misalnya, ketika Selo search di Google atau Selo searchnya di platform lain ya.
Nah, itu dia. Jadi dia membaca dari data konsumen. Kemudian mesin akan merekomendasikan iklan yang sesuai supaya sesuai dengan target market mereka. Nah, itu cara ya sistem AI bekerja, teman-teman. Jadi banyak sekali ya manfaatnya ya. Tidak hanya ChatGPT aja yang kenal, yang teman-teman kenal, ternyata pada sosial media, pada aplikasi-aplikasi yang ada di layar tadi, itu semuanya menggunakan AI loh gitu. Ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Next. Nah, setelah itu teman-teman, kita akan beralih untuk ke platform Algonova ya. Sebelum kita bahas lebih banyak lagi nih, teman-teman boleh buka dulu ke platform Algonovanya. Caranya, teman-teman bisa masukkan username dan juga password. Sepertinya tadi Miss sudah kirimkan satu persatu ya untuk username dan passwordnya. Miss sudah kirimkan di chat WhatsApp, teman-teman boleh cek lagi. Nah, ini username dan passwordnya Miss sudah kirimkan yang seperti ini tadi ya. Boleh dimasukkan teman-teman. Tadi diklik aja yang Miss kirimkan ya. Linknya ada learnalgonova.asia itu tadi. Algonova.id main. Kemudian setelah itu teman-teman bisa masukkan username dan juga password. Setelah itu kita buka di lesson 1. Oke, gitu ya. Nanti kita kerjakan dulu sedikit. Ada beberapa soal yang berkaitan dengan AI. Nah, nanti teman-teman langsung akan masuk ke dalam platform Algonova seperti ini Miss contohkan ya. Nah, kalau sudah berhasil login, masukkan username password, tampilannya akan seperti ini. Nanti teman-teman boleh explore ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa masuk pada course ini, go to learning, bisa masuk aja di sini kita klik. Nah, kalau udah diklik, nanti kita pilih lesson 1. Kita tunggu dulu ya. Kita tunggu nanti akan ada lesson 1. Nah, ini dia. Jaringan generatif. Nah, teman-teman bisa klik di sini. Jaringan generatif. Lalu kita klik jaringan saraf buatan ya di nomor 1. Oke, kalau sudah, teman-teman boleh tunggu dulu. Masih dalam loading. Nah, ini dia sudah muncul ya. Ini ada beberapa pertanyaan, nggak banyak ya teman-teman ya, hanya 3 soal aja. Teman-teman boleh buka, kemudian kita jawab yang menurut teman-teman jawabannya benar, yang mana boleh dipilih ya. Caranya bisa pilih salah satu, kemudian teman-teman bisa centang. Nah, nanti di pojok kanan atas ini ada tanda centang, bisa diklik aja untuk mengecek apakah jawabannya benar atau salah gitu ya. Nah, ini Miss contohkan untuk nomor 1 ya. Untuk nomor 2 dan 3 nanti teman-teman boleh dikerjakan dulu. Boleh diskusi juga ya, teman-teman ya. Bebas untuk diskusinya. Teman-teman boleh sambil eh, on mic ya, boleh diskusi juga gitu ya. Ada nomor 1, 2, dan 3. Nah, untuk nomor 1 ini hanya pernyataan dari pertanyaan tentang AI ya. Apa itu AI? Nah, ini contohnya tadi. Jadi, AI itu adalah teknologi yang memungkinkan komputer melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan dari manusia. Nah, jadi kita buat kecerdasan yang mirip seperti kecerdasannya manusia gitu. Namanya AI. Oke, ini contohnya seperti ini. Nah, untuk nomor 2 dan 3 teman-teman boleh melanjutkan ya. Oke, setelah itu Miss akan stop share. Kemudian teman-teman boleh mulai untuk share screen lagi seperti tadi. Oke, siap ya? Miss stop share dulu. Selo, Dimas, Bella, dan Brigita boleh mulai untuk share screen lagi nih. Nah, setelah itu kita buka platform Algonovanya. Yang terkendala boleh sampaikan sama Miss ya. Nanti kita bantu untuk masuk ke platform. Oke, Brigita sudah share screen, Dimas juga sudah nih. Kemudian kita tunggu Sela dan juga Bella ya. Boleh dimulai untuk share screen juga. Saya nggak bisa share Oh, oh share iya. screen Kak, karena pakai device yang beda. Oh iya iya Bella, nggak apa-apa Bella. Oke, nanti boleh discuss ya Bella ya. Oke, thank you Bella. Kemudian untuk Selo, apakah ada kendala dari Selo? Ada, Mas. Ada kendala apa tuh Selo? Mm-mm. Nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Oke, coba kita share screen dulu, Zelo. Kita coba masukkan username passwordnya dulu ya. Mm-mm. Boleh di share screen dulu. Supaya Miss bisa lihat ya kendalanya Zelo di bagian yang mana nih. Oke. Ya, Dimas dan Brigita boleh lanjut mengerjakan ya. Bella boleh lanjut mengerjakan juga. Kemudian Zelo, kita coba login dulu ya ke platform Algonova. Kita coba klik lagi. Mm-mm. Learn Algo.
Masih loading. Untuk masuknya username passwordnya, linknya ini, linknya apakah sudah benar, Selo? Nih sepertinya, Yes. iya. Untuk linknya ya, learn Oh iya, sudah benar. Coba kita klik lagi, Selo. Mm-mm. Kemudian username passwordnya kita masukkan ya. Kalau masih belum bisa, kita coba pakai link yang satunya, Selo. Coba Miss kirimkan di chat Zoom, Selo boleh copy linknya ya. Ya. Ya, ini dia. Miss tuliskan di chat Zoom. Nah, ini coba Selo copy linknya, kemudian kita paste ya pada Google Chrome. Oke, learnalgonova.id ya. Biasanya pakai ini nih. Masih belum bisa juga? Oh, kenapa nih Selo? Ada something yang problem ya? Coba kita buka tab baru saja Selo. Kita coba buka tab baru. Caranya Selo bisa klik di pojok kanan atas. Ini ada titik tiga. Mm-mm. Oke, sudah. Kita klik sekali. Kemudian kita klik new window. Kita buka window baru ya. New window. Ya, kita coba buka baru. Kemudian kita tuliskan learn Algonova tadi. Kita paste lagi. Oke, Selo. Kita coba ya. Mm-mm. Kita paste lagi. Oke, kita kopinya di sini nih. Paste-nya di sini nih, Selo. Kalau di sini juga boleh ya. Mm-mm. Kita tunggu dulu. Masih belum bisa nih. Coba kita klik lingkaran yang di pojok kiri atas di sini, Zelo, untuk refresh. Oke. Nah, ini masih belum bisa ya. Kenapa ya, Zelo ya? Di tempat Brigita sudah bisa ya, Brigita ya? Sudah bisa Bisa, membuka. Miss. Oke, Brigita sudah bisa. Kemudian untuk Selo masih belum bisa nih. Kenapa ya? Sepertinya bukan internet ya, karena internetnya sama dengan Brigita. Sama ya untuk internetnya. Kemudian atau kita menggunakan bukan Google Chrome nih, bukan Google Chrome ya. Selain Google Chrome, coba Selo. Di sana ada search engine apa lagi selain Google Chrome-nya Selo? Ada Edge ya, sepertinya ada Microsoft Edge. Nah, coba kita buka di Edge. Apakah sudah bisa? Mm-mm. Kita klik silang. Oke, nah ini langsung dibuka baru nih pada tanda plus di sini. Ya, Selo bisa klik di sini untuk membuka link yang sudah miss copy tadi. Mm-mm. Kita coba copy, lalu paste linknya. Nah, kita coba buka di sini ya. Apakah sudah bisa? Oh, HTTPS-nya belum ada nih. Hmm. HTTPS-nya belum ada, Selo. Kita coba kopinya yang dari Oke. awal nih, HTTPS ya. Dia belum belum ada HTTPS-nya. Oke, belum bisa juga. Kenapa ya? Coba kita Ini. praktikkan lagi nih. Mm-mm. Selo biasanya sering pakai laptop ini untuk searching-searching juga nggak? Biasanya, kalau daily. Ya, Iya, ada kendala juga nggak Selo biasanya? nggak ada. Nggak ada ya, baru kali ini ya untuk Ya. buka linknya. Oke deh, coba Miss kirim ulang ya. Kalau link yang ini apakah bisa Selo? Coba Miss kirimkan Learn Algorithmics Asia itu di chat Zoom. Untuk Dimas, Brigita, dan Bella boleh dilanjutkan ya. Nanti kita diskusi nih. Kalau sudah selesai teman-teman ya, kita diskusi. Untuk menjawab bisa diklik centang ya. Brigita nih, boleh dicentang nih kalau sudah. Dimas sudah selesai loh. Wih, keren Dimas. Kalau udah selesai boleh dilanjutkan nih Dimas untuk membuka platform Algonova boleh explore dulu. Ini di bagian pojok kanan atas ada avatar ya. Dimas boleh coba explore di sana. Terus di bagian ada atas nih ada laboratori, terus apa lagi? Ada main.
Nah, ini boleh explore dulu nih Dimas ya, supaya familiar sama platformnya. Oke, nanti Bis- kalau scroll, oke ya, Selo? Bisa pakai dua device. Boleh, boleh, Selo, boleh pakai dua device. Selo mau buka device lain? Boleh? Ya, Yes. boleh, Selo. Miss tunggu ya. Mm-mm. Oke, oke, kita coba pakai dua device ya, Selo. Untuk kita boleh dilanjutkan. Dimas boleh explore dulu platform Algonovanya. Kemudian untuk Bella udah sampai mana nih progresnya Bella? Karena menggunakan device yang berbeda ya. Di tempat Bella sudah sampai mana nih progresnya? Apakah sudah mulai mengerjakan nomor 2? Apakah sudah bisa masuk ke platform Bella? Ya, masih belum kedengeran suaranya Bella nih. Boleh dinyalakan audionya dulu ya. Mm-mm. Masih belum terdengar Bella. Sambil menunggu Bella, Miss keliling lagi ya. Nanti Bella boleh dinyalakan audionya. Sudah Kak, sudah selesai. Oke, sudah selesai. Sudah semuanya, Bella. Tadi kita di sana ada pertanyaan apa saja, Bella? Tentang AI, kemudian tentang apa lagi? Ya, Ya, pertanyaannya ada apa lagi tuh, Bella? Ada yang kesulitan nggak, Bella? yang kenapa? Pertanyaannya ada yang mengalami kesulitan nggak, Bella, menjawabnya? Enggak. Nggak ada ya, sudah bisa semua ya, Bella ya? Oke, Ya, kalau sudah bisa semuanya, Bella boleh lanjut untuk explore platform Algonova ya. Untuk oke. avatarnya, ya Bella boleh ganti dulu tuh di bagian pojok kanan atas. Kemudian kita scroll lagi ke bagian atas itu ada community ya, ada Hall of Fame. Nah itu Dimas, Brigita, kemudian Selo dan juga Bella boleh explore di platform Algonova kalau sudah selesai mengerjakan nomor 1, 2, dan 3. Untuk Selo ya boleh dibuka dulu di device lain ya. Oke, untuk device lainnya apakah sudah dicoba nih, Selo? Sudah, Sudah, Miss. sudah bisa masuk, Selo. Sudah, Miss. Sudah bisa. Oke. Sudah bisa lanjut di lesson 1, Selo. Sudah bisa masuk ke platform, kita lanjutkan di lesson 1. Nah, udah ketemu atau belum lesson 1-nya, Selo? Sudah, Miss. Sudah juga. Oke. Nah, ini dia. Nomor 1, 2, dan 3. Di sana ada pertanyaan ya yang muncul. Selo, apakah sudah mulai mengerjakan untuk nomor 1? Sudah, Miss. Sudah, oke. Nanti kalau ada kendala boleh disampaikan sama Miss ya. Selo boleh lanjutkan. Nanti sambil kita bahas ya. Mm, Oke. Nah, itu untuk platform Algonova-nya teman-teman ya. Nanti kita akan gunakan terus ya pada setiap lessonnya. Nanti teman-teman akan menggunakan platform Algonova untuk mengerjakan latihan-latihan ya, kuisnya. Kemudian ada juga di sana kalau teman-teman punya sosial media gitu ya. Kalau di sini juga ada sosial media. Ya, ini platform Algonova itu teman-teman nanti bisa upload project. Kalau teman-teman di TikTok, di IG bisa upload postingan konten gitu ya. Kalau di sini teman-teman juga bisa upload nih projectnya teman-teman. Nanti bisa saling komentar, bisa saling follow juga gitu ya. Nanti teman-teman bisa menemukan teman juga ya dari Algonova di seluruh negara nih. Banyak banget. Nggak hanya di Indonesia aja ya. Itu kalau teman-teman lihat di bagian community, bahasanya macam-macam ya. Ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Thailand, ada yang Inggris, dan lain-lain. Nah, ini dia. Oke, teman-teman supaya familiar dengan platformnya, boleh explore dulu di bagian atas itu ada fitur-fiturnya. Nah, teman-teman boleh buka satu-satu. Kalau udah familiar, nanti teman-teman lebih mudah mengerjakan ya untuk penggunaan platformnya gitu. Oke, ya sambil menunggu Selo nih. Selo sudah sampai nomor berapa Selo? 3. Nomor 3. Wow, nomor 1 dan 2 sudah bisa ya Selo ya. Lanjut ke nomor 3. Good, Selo. Oke, nomor 3 itu pertanyaan tentang apa nih?
Pilih layanan yang menggunakan jaringan saraf buatan. Tadi ada apa saja tuh, Selo? Yang sering kita pakai ada Spotify, terus apa lagi? Ada YouTube ya, terus ada Instagram. Nah, ini ada Uber Eats. Uber Eats ini sepertinya aplikasi untuk pesan makanan gitu ya, seperti GoFood gitu misalnya. Ya, Selo udah pernah belum pesan makanan di GoFood atau di GrabFood atau Shopee Food gitu? Pernah nggak? Sudah. Pernah. Nah, itu dia. Ya, Nah, itu sejenis itu. Jadi ada sistem rekomendasinya juga ya. Oke. Jadi bisa merekomendasikan makanan yang terdekat ada apa aja atau makanan yang tentang apa ya? Misalnya yang manis-manis gitu atau makan malam gitu. Nanti ada rekomendasi makanannya di sana. Oke. Nah, nomor 3 jawabannya yang mana aja tuh? Sela udah bisa untuk nomor 3? sudah. Is. Sudah, oke, mantap Selo. Oke, sudah lengkap semuanya ya. Dimas, sudah selesai untuk nomor 1, 2, dan 3. Sudah. Sudah, oke. Ini sepertinya Dimas lagi explore avatar ya. Wih, keren nih avatarnya Dimas. Ada avatar baru. Ya, ini teman-teman juga boleh bikin avatar ya. Di platform Algonova boleh diganti dulu tuh avatarnya biar lebih keren ya. Sama kayak waktu teman-teman ganti avatar di Roblox nih. Siapa yang suka main Roblox di sini? Ada nggak nih yang suka ganti-ganti siapa nih? Avatar. Nah, boleh teman-teman bisa ganti avatarnya di platform Algonova juga tuh ya. Selo, Brigita, dan Bella nih ya. Oke, kemudian kalau Dimas sudah, kemudian Miss tanya ke Brigita. Tadi sudah selesai ya, Brigita ya? Sudah selesai ya, Brigita? Sudah, Miss. Sudah ya, oke. Brigita tadi sudah explore platform Algonovanya juga? Baru sedikit. Oh, Belum baru sih. sedikit. Oke, tadi Brigita explore di bagian mana tuh, Brigita? Di bagian Di, avatarnya di, atau yang mana? Atau kelasnya? di kelas saya aja sih, Mas. Kelasnya aja ya. Oke, nanti biar kita boleh explore lagi. Di sana ada Hall of Fame atau community. Nah, itu ada project-project dari student Algo Nova tuh, beri kita ya. Nanti boleh explore lagi ya. Oke, Oke, Miss. ya, thank you Brigita. Lanjut lagi ke Bella nih. Bella tadi explore di bagian mana aja nih, Bella? Dikit aja sih Kak di bagian yang Heeh. kayak lingkaran-lingkaran tuh nggak tahu sih. Oke, yang di bagian bawah ya tadi ya. Terus Mm-mm. ada apa lagi tuh, Bella? Di bagian pojok kiri itu ada community ya, di bagian atas itu community. Hmm, Nah, Bella boleh explore juga tuh. Itu ada project-project games, terus ada animasi dari student-student Algonova tuh ya. Jadi Bella juga ya. bisa lihat-lihat atau bahkan upload juga nantinya, upload project juga boleh ya. Oke, thank you Bella. Kemudian untuk Selo nih, Selo tadi apakah sudah selesai nomor 1, 2, dan 3-nya? Sudah lancar mengerjakannya dari Selo? Oke, audionya belum dinyalain nih, Selo. Mm-mm. Sudah. Sudah. Kemudian udah sempat explore lagi belum platform Algonovanya? Hmm, Belum. su- Sudah. belum. Belum. Oke. Nanti Selo boleh explore ya. Itu ada avatar di pojok kanan atas itu. Nah, Selo bisa ganti tuh avatarnya Selo biar makin cakep ya, biar makin keren tuh. Terus apalagi di bagian atas ada community. Nah, Selo bisa lihat tuh project-project dari anak-anak Algonova lainnya dari seluruh negara itu ada di sana tuh. Terus apalagi di bagian community lalu laboratori. Nah, laboratori ini bisa membuat project gitu. Nanti boleh explore ya, Marcel, Selo ya. Oke, gitu. Oke, mantap ya teman-teman ya. Sudah mulai familiar dengan platformnya. Kemudian nanti kita akan menggunakan platform ini terus ya, teman-teman ya, selama lesson ke depannya gitu. Oke, kita diskusi dulu nih sebelum kita tutup lesson hari ini ya. Kita diskusi. Hari ini tadi kita belajar apa aja sih? Coba kita tanya dulu dari Dimas nih. Dimas tadi hari ini menurut Dimas yang menarik itu yang bagian mana aja Dimas? Mm-mm. Yang bagian mana ya? Mana tuh? Bagian semuanya yang ini sih yang AI itu ada Heeh. database-nya kan. Terus ada Oke.
prediksi, terus Prediksi, ada apa gitu. dataset, ya. Ya, apa gitu-gitu lah. Oke, oke. Tentang ilmu baru ya, Dimas ya. Ternyata Iya, AI itu kalau dibuka isinya, oh ternyata seperti ini ya cara kerjanya, gitu ya, Dimas ya. ya, Iya, betul. Oke, selain itu ada lagi nggak, Dimas? Dari Dimas nih. Mm-mm. apa ya? Nggak Apa ada, tuh? sebenarnya nggak ada. Oke. Nah, untuk harapannya dari Dimas nih, kalau belajar AI pengen apa nih, Dimas? Misinya, tujuannya, Dimas. Pengen bikin ini misalnya atau apa gitu. Boleh nggak? Boleh dijelasin nih, Dimas. Udah kepikiran Eh, belum? Mm-mm. belum sih, belum kepikiran Belum, sih. belum kepikiran ya. Tujuannya Dimas belajar AI pengen apa tuh? Pengen mencari pengetahuan baru tentang AI? Pengen hidup lebih gampang aja sih. Oke, pengen hidup lebih gampang ya, karena bisa manfaatin AI lebih banyak lagi gitu ya, Dimas ya. Oke, Ya, ya mantap Dimas, keren. Misinya ya, bagus sekali. Oke, terima kasih Dimas. Lanjut lagi ya ke Bella nih. Kalau dari Bella nih, yang menurut Bella paling menarik itu yang bagian mana tuh Bella? Coba boleh diceritain nih Bel. Apa? Apa tuh? Bella paling suka yang mana? Misalnya kayak tadi kita gambar-gambar atau ternyata ada penggunaan AI loh gitu di Wither atau di Spotify atau di Netflix gitu. Bella paling menarik yang mana tuh menurut Bella? Ini gambar-gambarnya sama kayak tahu kalau Hmm? ternyata di aplikasi-aplikasi itu ada AI gitu. Oke, tentang pengetahuan-pengetahuan tadi ya, yang sering Bella Ya. pakai ternyata ada AI-nya loh, nggak cuma ChatGPT doang gitu ya. Oke, ya, thank you Bella. Kemudian harapannya Bella nih, waktu belajar AI nih, ke depannya misinya buat apa sih, Bel? Supaya bisa pakai AI dengan baik. Oke, pakai AI dengan baik gitu ya, biar bisa Hmm. memanfaatkan dengan lebih banyak lagi gitu ya. Oke, Ya. keren. Thank you Bella ya. Thank you. Lanjut lagi nih, bagus ya misinya Bella. Kemudian untuk Brigita. Nah, Brigita tadi hari ini udah belajar banyak banget ya sama teman-teman ya. Menurut Brigita yang paling menarik yang mana tuh, Brigita? Gambar-gambar aja sih sama lebih tahu banyak tentang AI. Oke, gambar-gambar sama lebih tahu banyak tentang AI ya. Ternyata banyak banget ya waktu Brigita pakai Netflix, pakai Spotify. Ternyata ada AI-nya juga gitu ya. Yes. Iya, terus misinya Brigita nih waktu belajar AI buat apa sih? Coba Miss pengen tahu nih. Hmm, supaya lebih gampang aja sih dan eh, tambah banyak pengalaman gitu. Jadi bisa tahu ternyata kalau pakai AI itu bisa lebih gampang dan lebih cepat gitu aja. Oke, mantap Brigita ya. Jadi bisa tahu lebih banyak juga ya, bisa lebih cepat, efektif ya menggunakan AI. Oke, keren Brigita. Mantap semangat belajarnya ya Brigita ya. Keren. Lanjut lagi berikutnya dari Selo nih yang terakhir ya untuk menutup lesson hari ini. Dari Selo nih, walaupun tadi ada sedikit kendala-kendala ya Selo ya, tapi Selo udah belajar banyak hal juga ya. Selo tadi hari ini yang paling menarik yang mana tuh Selo? Semua sih, Miss. Semuanya Mulai dari menarik ya. Mm-mm. penjelasan. Mm-mm. Semuanya ya, dari mulai penjelasan basic tentang AI, kemudian penggunaan AI ternyata banyak banget ya Selo ya. Contohnya Ya, tadi Miss. di bagian aplikasi apa aja tadi Selo yang familiar? Ada yang Algoritma, oke, terus apa lagi? Ada Netflix ya, yang sering Silo buat nonton film ya, Netflix. Terus ada Spotify. Nah, itu semua sosial media yang suka Silo pakai. Nah, itu juga ada AI-nya juga ya Silo ya ternyata ya. Nah, jadi itu sangat insightful banget buat teman-teman gitu. Kemudian Selo, misinya apa nih kalau boleh tahu ya? Miss pengen tahu nih Selo. Misi belajar AI buat apa sih Selo? meningkatkan produk, Oke. produktivitas dan pendidikan Oh, serta mantap. kualitas hidup. Oke, keren Selo. Jadi supaya lebih
efektif ya. Jadi kalau Selo pengen ngerjain sesuatu nanti kalau waktu ada tugas di sekolah atau waktu Selo udah mulai kuliah dan bekerja gitu akan lebih efektif ya dengan menggunakan AI akan jauh lebih mudah gitu. Oke, mantap Selo, keren. Nah, ini untuk tujuan dan misinya teman-teman semuanya mirip-mirip ya. Semuanya keren-keren semuanya. Misinya betul banget. Jadi kita perlu pentingnya belajar AI ini adalah supaya bisa mempermudah kegiatan teman-teman ke depannya nanti gitu. Saat teman-teman sudah mulai banyak tugas di sekolah ya, itu contoh sederhananya. Kemudian ketika teman-teman mau menemukan hal-hal atau kesulitan-kesulitan dalam kehidupan sehari-hari nih, misalnya ada problem ya, bagaimana cara menyelesaikan sesuatu gitu. Teman-teman bisa searching. Kalau searching biasanya kurang efektif. Nah, bisa melalui AI juga. Atau ketika teman-teman ingin membuat sebuah desain ya yang suka menggambar. Nah, teman-teman bisa kasih inspirasinya ya, cari inspirasinya dari AI juga atau dari Google ya. Google juga sekarang sudah ada rekomendasinya ya teman-teman ya menggunakan Gemini ya, AI-nya juga udah ada sekarang. Kemudian selain itu banyak sekali ketika teman-teman ingin mengerjakan sesuatu hal tadi contohnya yang suka masak nih, beri kita Bella ya, kalau suka masak tadi bisa cari resepnya. Misalnya dari Google udah biasa banget nih pengen yang cari yang lebih inovatif. Nah, boleh banget. Karena sifatnya AI ini dia inovatif ya. Jadi bisa membuat sesuatu hal yang baru nih. Contohnya tadi waktu Selo mau bikin lagu, waktu Dimas mau bikin kode gitu ya, coding ya. Itu bisa bikin sesuatu hal yang baru yang belum pernah ada gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan AI untuk membantu mengerjakan tugas kita. Gitu, teman-teman. Oke, sepertinya sudah cukup banyak ya untuk hari ini. Nanti kita ketemu lagi di hari Rabu depan ya, teman-teman ya. Di waktu yang sama, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nanti teman-teman kita akhiri dulu lesson hari ini dan sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Selo, Brigita, Bella, dan Dimas. Bye-bye semuanya. Selamat malam. Kita Malam. tutup ya. Ya. Dah. Terima kasih, Miss. Oke, terima kasih juga.